Hai adik-adik, kembali lagi dengan Karina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 8. Di subtema 3, aku suka bertualang. Di pembelajaran 6 kali ini, kita akan belajar mengenai rumah dan pakaian adat Nusantara. Ini ada di halaman 155 sampai dengan 159. Yuk, dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu setelah membaca, adik-adik dapat menjelaskan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Yang kedua, setelah membaca, adik-adik dapat menceritakan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dalam perilaku sehari-hari dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik. Ditonton sampai habis ya, jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Ini ada di halaman 155 ya. Dan ini kita ada tugas untuk memberi tanda centang. Sebelumnya kita baca dulu. Berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia. Lambang kekayaan dan kekuatan. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, sekarang kita centang yuk adik-adik untuk sikap yang menghargai perbedaan. Yang pertama yaitu menghargai teman yang tidak menyukai makanan tradisional. Ya, pasti akan ada teman kita yang nggak suka sesuatu yang kita suka, ya. Jadi misalnya kita suka tadi di pembelajaran sebelumnya di bahasa Indonesia kita ada disebutkan beberapa makanan tradisional. Contohnya empek-empek, lalu ada onde-onde, dodol, dan kue lapis dan lain sebagainya ya. Misalnya adik-adik suka dodol. Lalu ada teman adik-adik yang nggak suka dodol. Nah itu kita harus menghargai ya. Berarti ini yang nomor 1 termasuk dalam sikap menghargai perbedaan. Jadi kita centang ya. Yang kedua, belajar dengan tekun. Nah, kalau belajar dengan tekun, ini sebetulnya dia bukan menghargai perbedaan, tapi ini adalah sebuah kalimat, ya, sebuah pernyataan, ya. Nah, jadi ini tidak Karina isi, Karina strip aja ya. Yang ketiga, bermain dengan semua teman tanpa membeda-bedakan suku. Nah, ini dia nih adik-adik. Jadi kita kan di Indonesia ini ada banyak sekali suku ya. Ada suku Betawi, suku Jawa, suku Bali, dan masih banyak lagi. Nah, ketika kita bermain, kita tidak mencari teman yang sukunya sama. Misalnya nih, sukunya Jawa. Lalu ayo yang suku Jawa yuk kita main lompat tali. Itu nggak boleh ya. Jadi ini kita centang sebagai menghargai perbedaan. Lalu yang keempat, selalu berpamitan kepada orang tua saat meninggalkan rumah. Ini juga bukan sikap menghargai perbedaan, tapi ini adalah pernyataan bahwa semacam saran bahwa ketika kita akan keluar dari rumah kita harus berpamitan. Kenapa sih Karina harus berpamitan? Karena kalau enggak nanti dicari ya adik-adik ya. Nanti ketika waktunya makan siang, makan sore, atau tidur siang, nanti adik-adik dicari oleh orang tua, nggak tahu nyarinya kemana ya. Dan yang kelima, yang ini Karina strip dulu. Yang kelima, menjaga ketertiban saat melewati rumah ibadah orang lain. Ini juga menghargai perbedaan. Karina contohkan, misalnya sedang ada sholat taraweh ya di bulan Ramadan. Nah, ketika ini ada orang dengan agama lain misalnya menggunakan motornya pakai knalpotnya yang berisik lagi ya. Lalu ketika dia tahu bahwa sedang ada taraweh, lalu digas gitu ya, ngeng gitu. Nah, sengaja begitu lewat di depan itu berhenti dulu di ngeng gitu sampai bunyinya mengganggu. Nah itu nggak boleh ya. Jadi ketika ada rumah ibadah agama lain kita harus menjaga ketertiban ya. Jangan berisik ya, jangan kayak tadi bunyiin motor kencang-kencang ya. Sama juga dengan kalau misalnya sedang ada kegiatan keagamaan agama lain, misalnya agama Kristen di hari Sabtu atau Minggu di depan gereja, kita juga nggak boleh berisik ya. Jadi ini Karina centang ya.
Kemudian berikutnya, carilah informasi tentang rumah dan pakaian adat Nusantara. Nah, gunting dan tempelkan rumah dan pakaian adat yang berasal dari daerah yang sama. Tuliskan nama daerah sesuai rumah dan pakaian adat tersebut ya. Nah, di sini Karina sudah buatkan tabelnya supaya kita bisa kelihatan ya. Karena kan Karina tidak bisa memindahkan gambar-gambar ini ke tabel yang ada di atas. Jadi Karina mau besarkan yang sebelah kanan dulu. Seperti ini. Ya. Di sebelah kanan, gambar sebelah kanan ini ada pakaian adat dan juga ini rumahnya, ya. Jadi Karina akan menuliskan dulu yang pertama Karina mau mengambil dulu yang pertama dari Bali. Ya. Oke, dari Bali. Nah, untuk pakaian adatnya, untuk yang dari Bali, ini adalah oke, atau Kak adik-adik tahu nggak ya yang mana? Karina turunin dulu ya. Nah, yang dari Bali, pakaian adatnya yang ini adik-adik. Jadi kita geser ini ke sini. Ya. Kemudian rumahnya yang mana Kak Rina? Nah, rumah adat Bali itu seperti ini. Ya. Nah, lalu yang kedua, Karina akan mencari pakaian adat dan rumah adat dari DKI Jakarta. Adik-adik tahu nggak ya? Nah, ini untuk Karina ambil dari bajunya dulu ya, pakaian adatnya dulu ya. Nah, pakaian adatnya kalau yang dari Jakarta itu yang ini, ya, Betawi. Ini kita di sini. Oh, ini terbalik adik-adik, ya. Ini rumah adatnya. Ya, ini pakaiannya. Ya, jadi seperti ini. Oke. Tadi nggak kelihatan nih adik-adik ya. Nah, lalu sekarang rumah adat Betawi yang mana yuk adik-adik? Ingat film Sidul? Ini ya. Nah, kita taruh dia di sini. Berikutnya Kak Arina mau mencari yang dari Aceh. Ya. Aceh. Adik-adik tahu nggak yang mana pakaian adatnya? Nah, kalau dari Aceh itu pakaian adatnya yang ini adik-adik. Ya, jadi kita geser ini ke sini. Dan untuk rumahnya itu kalau di Aceh yang seperti ini. Ya. Jadi kita taruh di sini. Oke. Kemudian berikutnya Karina mau mencari Papua. Oke, Papua. Adik-adik tahu yang mana? Yang ini ya, ini dari Papua. Pakaian adat dari Papua. Dan kalau rumahnya itu yang ini, ya. Nah, terakhir ini Kalimantan Barat. Nah, kalau ini sisa ini doang ya adik-adik ya. Jadi adik-adik pasti tahu jawabannya. Pakaian adatnya yang ini dan rumah adatnya yang ini. Nah, seperti ini jawabannya adik-adik ya. Coba Karina kecilkan dulu. Nah, ini dia. Ya, ini adalah jawabannya. Oke, Karina kecilkan lagi. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Adakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Tuliskan pendapatmu tentang manfaat keberagaman pakaian di Indonesia. Nah,
Adik-adik, di sini kalau untuk manfaat dari keberagaman, yaitu kita dapat mengetahui keragaman pakaian yang ada di seluruh Indonesia serta fungsinya. Ya, biasanya ada berbeda-beda fungsi. Contoh misalnya kenapa sih Karina kalau di Papua, misalnya seperti ini, karena mereka masih menggunakan alat perang seperti ini adik-adik ya. Ini adalah ada tombak ya. Atau misalnya di Jakarta, kenapa seperti ini ya, seperti itu. Ya, itu ada alasannya. Nanti kalau kita berbagi dengan teman yang memiliki budaya yang berbeda, kita bisa mengetahui keragaman tersebut. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Nah, Karina lihat di sini pembelajarannya sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!